Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Baitila Putra, NIM 18051120404. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Pak Agus, yaitu tentang desain jaringan. Tugasnya yaitu buat video tentang pembuatan desain jaringan data center yang melayani web server, database server, DNS server, storage server, dan network distribusi baik intranet maupun internet dengan MS Visio, dan diupload di channel YouTube yang telah ditentukan pada playlist manajemen jaringan P3MI18. Silahkan berikan deskripsi singkat dan jangan lupa di deskripsi juga diberikan nama dan NIM mahasiswa yang diupload, durasi waktu video 5-15 menit, software yang dapat digunakan untuk perekaman seperti Camtasia Studio, KineMaster, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan Bandicam untuk perekaman video. Langsung ke tugasnya saja. Kita di sini jaringan yang bagus adalah suatu sistem infrastruktur jaringan komputer yang merupakan satu fondasi keberhasilan dari komputer yang akan Anda bangun di atasnya. Jadi langsung dari website Pak Agus. Di sini tadi saya sudah membuat desain jaringannya. Ini pakai internet sama terus router. Sebentar. Router adalah suatu alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Nah, di sini router adalah tugasnya menghubungkan antara internet dengan server-server yang ada di bawahnya ini. Dan di sini ada firewall yaitu tugasnya untuk saya sudah mencatat. Firewall adalah sebuah sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi melindungi jaringan komputer dari beragam jenis serangan dari komputer luar. Maksudnya yaitu untuk melindungi komputer server-server yang ada di sini dari jaringan luar yang mau masuk ke jaringan ini ya. Lalu setelah itu ini ada switch server yaitu menghubungkan antara server-server yang ada di bawah ini. Yang ini DNS. DNS server, DNS atau domain name server adalah sebuah sistem yang membantu manusia dan komputer untuk saling berkomunikasi saat mengakses website melalui internet. Manusia menggunakan nama URL, komputer URL untuk terus komputer menggunakan IP juga proses diantaranya untuk menerjemahkannya URL menjadi angka-angka yang dipahami oleh komputer. Maksudnya di sini contohnya ya, kita mau mencari apa ya, ini contohnya aplikasi kontak di smartphone yang menampilkan nama untuk nomor telepon. Sulit bagi kita untuk mengingat kontak setiap orang hanya dengan nomor telepon mereka. Nah, sama halnya dengan aplikasi kontak, DNS mengubah URL menjadi sebuah nomor IP yang bisa dipahami komputer agar kita tidak perlu repot-repot mengingat nomor IP setiap situs yang ingin dikunjungi. Ya, seperti contohnya ya tadi seperti disebutkan di sini, Anda punya kontak kan sulit untuk mengingat nomor, maka dari itu kita memberikan nama di setiap kontak yang kita simpan. Apa ya? Selanjutnya switch server.
Switch server perangkat jaringan pada komputer yang menghubungkan perangkat lain pada sebuah jaringan komputer. Di sini switch server fungsinya menghubungkan yang ada di sini, bukan antara DNS server, web server, dan DNS server dan web server. Di sini ada berapa? Ada empat apa ya namanya? Empat kotak ini namanya apa? Saya lupa apa. Web server. Web server yaitu fungsinya perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser tanggapan dalam web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Oh, jadi itu. Lalu selanjutnya switch jaringan intransmisi. Di switch semuanya sama ya untuk menghubungkan antara apa? Antara perangkat-perangkat yang terhubung ke switch tersebut. Di sini ada 3 perangkat yaitu NAS server, terus ada storage server dan database server. NAS server atau network attached storage adalah perangkat yang berfungsi untuk perangkat NAS adalah perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan dan memungkinkan penyimpanan maupun pengambilan data dari lokasi terpusat untuk pengguna jaringan dan klien. Iya, NAS server ini intinya sama, saya cuma mengasih. NAS yaitu saya ulangi ya, perangkat sistem NAS server adalah perangkat penyimpanan yang tersambung ke jaringan yang dan memungkinkan penyimpanan maupun pengambilan data dari lokasi terpusat untuk pengguna jaringan dan klien heterogen yang sah. Itulah pengertian dari NAS. Lalu yang kedua yaitu storage server. Storage server adalah server yang mampu menyimpan data server dalam kapasitas yang sangat besar. Di sini fungsinya hampir seperti kalau di komputer seperti HDD atau SSD ya. Untuk penyimpanan data-data server yang ada di sini. Seperti contohnya kalau di perusahaan besar, storage server itu menyimpan data-data para pelanggan yang database-nya para pelanggan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, database server. Database server program komputer yang menyediakan layanan lainnya komputer atau program komputer yang disediakan oleh model klien server. Fungsinya yaitu semua data untuk organisasi data-data dari server juga dari database server ini meningkatkan keamanan. Ya ini ya, mungkin seperti itulah penjelasan singkat yang saya beri. Mohon maaf kalau salah kata